Nah, bagaimana Tiongkok bisa mengejar ya kalau Barat otomatis kan di suatu waktu akan menyamai bahkan bisa melampauinya. Justru mereka juga belajar dari kebudayaan Islam. Konsep sebagai sebuah bangsa di mana kita tidak hanya bisa memikirkan individu saja, semuanya harus bergerak bersama. Lompatan jauh ke depan, itulah program yang dirancang oleh Cina atau Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan dari dunia barat atau dari negara-negara barat. Sehingga lihatlah hasilnya sekarang, Cina atau Tiongkok maju pesat, bahkan pertumbuhan ekonominya itu sudah melampaui negara adidaya seperti Amerika Serikat. Dari program Cina tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran ya. Program lompatan jauh ke depan yang dicetuskan oleh Mao Zedong sebagai langkah-langkah nasional Cina untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat yang sangat ambisius, walaupun pada awalnya memang mengalami berbagai permasalahan ataupun mengalami ya semacam kegagalan, tapi tentu tidak ada keberhasilan yang mutlak 100% tanpa ada kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Tapi intinya Cina belajar dari kegagalan mereka dan lompatan jauh ke depan terus bergulir. Mindset rakyat Tiongkok untuk menuju program nasionalnya itu secara mindset dan mental ya itu tentu berhasil. Walaupun setelah itu Tiongkok sekarang punya program baru setelah program besarnya itu, yaitu program yang disebut dengan ROD ya, yang ingin membangkitkan lagi jalur sutra perdagangan, jalur sutra nasional rakyat Tiongkok. Namun di sini kita tidak akan membahas secara teknis bagaimana itu program-program yang dicanangkan dalam program lompatan jauh ke depan Cina. Kita lebih ingin mengambil pelajaran ya, mengambil pelajaran bahwa sebuah negara itu memiliki langkah-langkah atau strategi-strategi nasionalnya agar bisa mengejar ketertinggalan kalau yang masih terbelakang ataupun bisa menjadi negara yang maju, adidaya dan adikuasa. Di sini mungkin kita hanya akan mengenal apa itu sih lompatan jauh ke depan. Lompatan jauh ke depan itu semacam program percepatan ya dalam segi industri, dalam segi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ya kalau disederhanakan seperti ini kalau lompatan jauh ke depan. Ya kalau disederhanakan lompatan jauh ke depan itu kan seperti ini. Ketika orang-orang barat kita ambil satuan waktunya 1 hari bisa menghasilkan 2000 produk, nah, maka posisinya kan di depan. Kemudian contohnya Tiongkok masih di sini kan, Tiongkok masih di sini. Nah, bagaimana Tiongkok bisa mengejar ya kalau barat, negara-negara barat, Amerika, Inggris, Prancis itu 1 hari bisa menghasilkan produk berapa tadi? 1000 ya, atau berapa? 1000 produk. Maka Cina ya harus menghasilkan 2000 produk. Otomatis kan di suatu waktu akan menyamai bahkan bisa melampaui. Nah, begitupun dalam bidang-bidang yang lainnya seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, militer, politik dan lain sebagainya, mereka melakukan langkah-langkah seperti itu. Jauh rekaman. Nah, program Cina ini sebetulnya bukan program yang baru ya bagi setiap bangsa atau nation di dunia. Semuanya memiliki program tersebut, namun ada yang gagal, ada yang sukses, ada yang gagal, kemudian belajar dari kegagalan dan kemudian mencapai kesuksesan. Di Indonesia sendiri kita pernah mengalami program tersebut seperti yang dicanangkan oleh Insinyur Soekarno ya, tapi Insinyur Soekarno lebih ke politiknya.
Ada yang disebut kalau di istilah kita itu revolusioner ya, revolusioner bangsa Indonesia belum berhasil secara pembangunan ya. Kalau dari segi politik dulu ketika zaman Soekarno kita pernah mengalami masa itu, namun hanya dari segi politiknya, tidak diimbangi dengan bidang-bidang atau sektor-sektor yang lainnya, politik, pendidikan, budaya, dan lainnya. Di Uni Soviet juga pernah mengejar ketertinggalan. Programnya itu dicanangkan oleh Stalin pada waktu itu, ingin mengejar bagaimana bisa mengejar kemajuan dari negara-negara barat. Namun kalau kita flashback ke belakang, negara-negara barat pun itu justru mereka setelah abad pertengahan, di mana di Eropa itu menjadi masyarakat bangsa-bangsa yang terbelakang pada waktu itu karena saking ketatnya doktrin gereja dan lain sebagainya, justru mereka juga belajar dari kebudayaan Islam ya. Jadi dari masyarakat Islam, dari negara-negara Islam, kalau zaman dulu belum ada negara kan, dari kerajaan atau dari dinasti Islam, dari peradaban Islam lah. Justru orang Barat juga sebetulnya konsep lompatan jauh ke depan, walaupun mungkin beda istilahnya, itu justru belajar dari kebudayaan bangsa-bangsa atau dari kebudayaan masyarakat Islam. Kita kenal bersama bahwa masyarakat Islam, dunia Islam itu adalah masyarakat yang memiliki peradaban yang sangat maju pada waktu itu ya. Ketika zaman dinasti Abbasiyah terakhir, dinasti Umayyah pada awal-awalnya, kemudian sampai ke sini, bahkan ketika masa kekhalifahan setelahnya, Islam kan mengalami peradaban yang sangat maju, bukan hanya di bidang ilmu agama saja, bukan hanya di bidang penelitian agama dan sosial saja, tetapi banyak di sana melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim sebagai peletak dasar ilmu pengetahuan umum dan menjadi pusat peradaban dunia sebelum datangnya bangsa Mongol dan membumi hanguskan peradaban Islam hampir secara keseluruhan. Nah, dari sana kan orang-orang Eropa berpikir kemudian menerapkan strategi bagaimana caranya agar mereka ya, bangsa-bangsa Eropa bisa mengejar ketertinggalan itu, sehingga mereka melakukan semacam transfer ilmu pengetahuan, transfer teknologi, dan transfer yang lainnya, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dari kebudayaan masyarakat Muslim, dari peradaban masyarakat Muslim yang sudah maju. Mereka mencontoh Al-Jabar, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang lainnya mereka sadur, mereka tiru, mereka kembangkan. Dan pada akhirnya dengan bantuan strategi politik dan lain sebagainya, trik-trik licik dan lain sebagainya, akhirnya kan Muslim semakin tertinggal dan masyarakat Eropa pada waktu itu, masyarakat Barat semakin maju dari bidang ilmu pengetahuan. Nah, itu berlanjut sehingga menjadikan bangsa-bangsa di Eropa menjadi bangsa-bangsa yang sangat maju, yang sangat sejahtera di bidang ekonominya, bidang politik dan lain sebagainya. Karena itu akan saling berhubungan dan akan saling mendukung, tidak bisa hanya satu sektor saja, tapi berbagai sektor. Nah, setelah bangsa-bangsa Eropa maju, kemudian ditambah lagi mereka melakukan kolonialisasi, melakukan imperialisme dan lain sebagainya, sehingga tambah maju. Nah, itu bagi negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, mereka makin tertinggal kan. Nah, Uni Soviet juga ingin meniru hal itu, jadi ingin mengejar ketertinggalan mereka dari Barat. Dan akhirnya mereka melakukan program tersebut. Disusul dengan Cina ketika masa Mao Zedong, mereka melakukan apa yang disebut lompatan jauh ke depan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pada awalnya Cina mengejarnya dalam hal bidang ekonomi dulu ya, kemudian industrialisasi dan lain sebagainya. Dan lihat ya apa hasilnya sekarang. Karena ada kekompakan, ada sepemahaman bersama,
menjadi sebuah program nasional, bukan hanya program mindset dulu kan. Ketika masyarakatnya mindsetnya sudah sama, di jalur yang sama, maka mereka akan bergerak semuanya. Lalu kenapa di Indonesia belum? Di Indonesia salah satu hambatannya yang memang sumber daya manusianya kan. Sumber dayanya manusianya bahkan di kita lebih banyak ya dari saudara-saudara kita. Mohon maaf, saya juga suka suka bertanya-tanya. Banyak masyarakat kita, remaja kita seakan-akan seperti di zaman Eropa dulu ya. Abad pertengahan, abad kegelapan di Eropa. Tidak semuanya ya, tapi masyarakat kita, generasi muda kita banyak yang berpikiran, apalagi mayoritas kan muslim ya. Kalau yang muslim mayoritasnya, ya udahlah, ulah dudunya gitu kan, ulah dudunya lah. Apa pentingnya ilmu pengetahuan kan? Suka banyak kan yang mempunyai persepsi, yang mempunyai asumsi, yang mempunyai mindset seperti itu. Apa pentingnya ilmu pengetahuan, yang wajib itu ilmu agama kan? Ya memang betul dan memang leheng gitu kan. Kalau memang dia belajar ilmu agama, dia punya mindset seperti itu. Apa pentingnya ilmu pengetahuan, apa pentingnya kekayaan, apa pentingnya jabatan. Yang lebih penting itu mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih penting itu beribadah. Yes, leheng kalau dia itu beribadah gitu kan. Leheng kalau dia itu belajar ilmu agama yang rajin. Karena yang saya ketahui Allah menciptakan hambanya itu tidak satu profesi ya. Setiap orang mempunyai passionnya masing-masing, setiap orang punya anlehnya masing-masing, setiap orang punya nasibnya masing-masing ya. Tidak semuanya jadi ulama, tidak semuanya jadi ustadz, tidak semuanya jadi ahli agama kan. Makanya ada dalam agama Islam ada yang disebut ajaran fardu ain dan fardu kifayah kan. Ya mungkin ada orang-orang kan, Ibnu Sina dia ahli dalam kedokteran kan, tapi dia tidak ahli dalam hal hadis gitu kan. Kemudian Al-Khwarizmi dia ahli dalam hal astronomi gitu kan, tetapi dia mungkin tidak ahli dalam fikih. Yang lainnya Imam Syafi'i ahli dalam hal fikih, tapi tidak ahli dalam. Jadi Islam itu bukan hanya agama ritual. Islam itu bukan hanya agama hablu yang mengatur tentang habluminallah saja, tetapi habluminanas. Kita juga perlu kesejahteraan. Ya, jangan sampai umat muslim meminta-minta kan. Kalau kita sudah meminta-minta dalam hal dunia dan lain sebagainya, ya, kita juga bisa-bisa kan dijaga. Makanya ada yang disebut ada istilah kan, keterangan fakir miskin itu dekat dengan kekufuran. Nah ini harus dijabarkan secara universal ya, bukan hanya sempit, bukan hanya dijabarkan atau diartikan dengan pengertian yang sempit. Artinya kita sebagai umat muslim juga ya harus ada yang ahli di bidang kedokteran, harus ada yang ahli di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya, ekonomi. Sehingga konsep sebagai sebuah bangsa di mana kita tidak hanya bisa memikirkan individu saja, semuanya harus bergerak bersama. Baik dari mulai level nasional, kemudian di level daerah juga sama, sampai di tingkat desa, bahkan di tingkat satu DKM, satu kampung juga harus ya mempunyai sepemahaman yang sama. Dan salah satu kunci untuk mengejar ketertinggalan ya salah satunya itu. Kalau mengejar ketertinggalan dalam hal akhirat itu kan sifatnya pribadi masing-masing ya, semuanya mempunyai perjalanan rohaninya masing-masing. Tetapi kita juga punya konsep kemajuan bersama dalam satu nation atau satu kelompok masyarakat yang lebih besar. Dan itu kita harus punya itu kan gitu, harus punya. Karena pada dasarnya kan minimal, makanya dalam keterangan agama ada yang disebutkan bahwa kita itu harus manusia yang beruntung itu adalah
manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dalam artian ya kita itu sebagai individu ya harus bersaing dengan masa lalu kita. Ketika kemarin pencapaian kita sampai sini gitu ya, maka hari ini harus ada lebihnya. Itu yang disebut manusia yang paling beruntung ya, dan manusia yang paling merugi adalah manusia yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, konsep itu kalau kita jabarkan secara nasional, itu bisa dalam artian lompatan jauh ke depan. Nah, dalam artian menyusul, bukan hanya menyusul ilmu pengetahuannya saja, teknologinya saja, ekonominya saja, tetapi kita juga bisa lebih menyusul, lebih universal. Peradaban kita bisa menyusul dengan bangsa-bangsa yang lainnya dan lebih manusiawi. Karena konsep agama, konsep Islam itu lebih rahmatan lil alamin. Jadi di video kali ini kita belajar bagaimana Cina ya, walaupun hanya dari segi haliah dunianya saja, hanya dari segi ekonomi, politik, industri, program nasionalnya lompatan jauh ke depan yang dicanangkan oleh Mao Zedong dari mulai tahun 1950-an sampai 1960-an, nah, kemudian berlanjut sampai sekarang. Nah, itu sudah bisa kita lihat hasilnya. Sekarang Cina menjadi negara yang adidaya ya. Sebentar lagi mungkin akan menjadi negara yang adikuasa. Nah, kita juga sebagai warga bangsa Indonesia mempunyai keinginan seperti itu. Makanya saya suka berpikir apa maksud kalau sahih ya hadisnya, apa maksud hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan ya kita harus belajar, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Nah, itu saya suka merenung gitu, apa yang harus dituntut gitu kan. Bahkan kalau melihat realita di lapangan, justru banyak orang Islam di Indonesia yang anti kan, yang anti terhadap Cina, tapi Rasulullah menganjurkan kepada kita menuntut ilmu tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina kan ilmu itu banyak kan ya, ilmu itu banyak. Tentu kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina bukan untuk menuntut ilmu agama kan kalau melihat secara lahiriah, tetapi ya menuntut ilmu yang lainnya. Karena Islam itu kata tadi, Al-Quran itu ilmiah tapi bukan kitab ilmiah gitu kan. Al-Quran itu banyak sejarahnya tapi bukan kitab sejarah. Al-Quran itu di dalamnya banyak ilmu pengetahuan tapi bukan kitab tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran itu rasional kan, banyak yang rasionalnya, banyak yang logisnya. Nah, kita harus belajar seperti itulah. Kita harus belajar, saya juga sedang lagi belajar bagaimana kita bisa melakukan lompatan jauh ke depan untuk mengejar ketertinggalan ya, minimal dari diri kita sendiri dulu, kemudian lingkungan terdekat kita, masyarakat kita, bahkan secara umumnya kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai kesadaran agar kita bisa menyusul ketertinggalan. Karena kalau kita lihat di lembaga-lembaga ya, kita itu kalau ingin menyusul dalam bidang pendidikan saja, kita itu kalau ingin menyusul negara-negara yang sudah maju itu memerlukan waktu berapa ratus tahun. Itu kan ada yang memprediksi seperti itu, sangat atau berapa puluh tahun, sangat timpangnya kita dengan bangsa lain. Karena sebagai sebuah bangsa ya seperti kita dengan individu yang lain, tapi dalam percaturan global. Oke, tidak terlalu panjang ya mungkin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Historical Project.